Bilang kok pengulangan panjang amat ya Thor. Ini karena Thor kadang suka lupa dengan ending di kisah sebelumnya. Jadi supaya nyambung menjadi satu rangkaian cerita, jadi Thor terpaksa kasih masuk beberapa part di episode sebelumnya. Tapi ku ganti ya. Jangan lupa. Karena tanya Eric dengan nada menyelidik. Tapi orang itu hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan lemah karena ia juga tidak tahu setelah ini ada tugas apa lagi. Belum ada penugasan apapun sih, katanya dengan singkat. Valen menarik Eric keluar dari tempat itu. Ia tidak sabar dengan kenyataan bahwa orang ini tidak tahu menahu dengan apa yang dirancangkan oleh pamannya itu. Apa yang sebenarnya pamannya mau lakukan terhadap pembebasan Tere. Kita tidak bisa gegabah. Dalang dari semua ini benar-benar gila. Aku takut. Aku takut mereka akan menyakiti Anin dan ayah. Kata Valen sambil menyugar rambutnya yang terlihat acak-acakan. Tapi karena Valen pada dasarnya tampan maka itu tidak mengurangi kadar ketampanannya. Aku tahu. Jadi aku rasa kamu perlu dengar apa yang menjadi pemikiranku. Kata Eric dengan nada lirih. Ia tahu kemungkinan Valen tidak setuju dengan keinginannya itu pastilah besar, tapi inilah jalan satu-satunya supaya Anin anaknya dan ayahnya terhindar dari masalah. Aku punya feeling ya gak enak atas skenario yang bakal kamu sare sama aku saat ini. Wajah Valen menatap tajam kepada Eric. Dan Eric pun hanya bisa menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Karena ia tahu, Valen pasti marah dan bisa saja memukul kepalanya saat ia bercerita. Tapi apa boleh buat? Ini kayaknya akan menjadi jalan terindah di tengah masalah yang terjadi. *****. Anindya keluar dari kamar mandi ruangan VVIP rumah sakit di tempat di mana mertuanya dirawat. Dan dirinya terkejut mendapati Valen sudah duduk manis di sofa dengan baju yang sama kusutnya dengan wajah Valen saat ini. Mas. Panggil Anin dengan wajah resah melihat suaminya itu hanya diam dan membisu. Menatap ke tembok rumah sakit yang berwarna putih dengan tatapan kosong. Seakan raganya ada di sini tapi tidak dengan jiwanya serta pikirannya. Mandi dulu, Mas. Kata Anin lagi sambil mendekati suaminya dan duduk di samping suaminya yang masih menatap kosong ke arah tembok. Valen hanya diam saja. Dan Anindya berusaha untuk memaklumi kekalutan suaminya itu. Membujuk juga mungkin tidak ada gunanya. Anin kemudian beranjak dari sofa. Mengajak suaminya untuk bangun dari sofa. Untung saja kali ini Valen menurut. Mengikuti langkah istrinya yang membimbingnya ke kamar mandi. Anin masuk bersama suaminya yang masih terdiam ke shower box. Menyalakan air hangat agar suaminya bisa mandi. Anin membantu Valen yang masih terdiam. Melepaskan baju dan celananya dari tubuh suaminya yang atletis. Tanpa ada pemikiran yang kotor. Dia membantu suaminya itu untuk memandikannya. Bak memandikan bayi besar. Anin dengan hati-hati mengusap sekujur tubuh suaminya yang masih terdiam tanpa reaksi. Anindya tahu, Valen masih sedikit trauma dengan yang namanya kecelakaan. Karena Valen pernah mengalaminya. Setelah membersihkan suaminya, dia segera keluar untuk mengambilkan baju yang sudah disediakan oleh para Art dan Bos Siti yang sempat datang tadi mengantar baju dan makanan. Rencananya, mereka akan tidur di sini. Valen tidak mau istrinya sendiri di rumah besar maka ia menyiapkan sofa tidur yang baru dibelinya. Untuk tidur dirinya dan Anin. Di tengah ruangan yang besar itu ayah mertuanya juga belum sadarkan diri. Tapi sebenarnya tadi dokter juga sudah memberitahukan kalau tanda-tanda kritis sudah berlalu. Ini yang membuat Anin sedikit lega dengan kenyataan baru yang mungkin belum diketahui oleh suaminya.
Valen sudah keluar dari kamar mandi dengan pakaian yang disiapkan istrinya itu. Kemudian Anin masuk ke dalam kamar mandi untuk mengganti bajunya yang basah akibat memandikan suaminya tadi. Selesai berganti pakaian, ia keluar dari kamar mandi dan melihat Valen yang duduk di samping ayahnya sambil memegang tangan ayahnya. Anin rasa ini waktu yang tepat untuk mengabarkan kabar baik yang tadi disampaikan oleh Dokter Prayogo saat kunjungan tadi. Mas, tadi dokter bilang ayah sudah tidak di dalam masa kritisnya. Kita berdoa saja ia cepat sadar, kata Anin sambil menyentuh pundak suaminya yang kekar dan mengelusnya seperti mengelus anak kecil. Valen menatap istrinya itu dengan tatapan tidak percaya. Namun setelah istrinya itu mengangguk dan meyakinkan, Valen baru percaya dan sedikit bisa menyunggingkan senyum di wajahnya yang terlihat lesu. Sayang, wajah kamu terlihat pucat, kata Valen sambil mengerutkan kening. Masa sih? Mungkin karena aku belum makan ya mas? Tanyanya sambil terkekeh kecil. Tapi tidak dengan Valen. Ia marah dengan pernyataan istrinya itu. Dia menganggap istrinya menyepelekan anak-anak yang ada di dalam kandungannya. Anindya, apa maumu sebenarnya? Kamu kan tahu kalau kamu sekarang ini sedang hamil. Dan mereka sangat membutuhkan asupan gizi dan makanan yang sehat untuk anak-anak kita. Katanya dengan nada tinggi. Membuat Anindya terkejut dan merasa sakit hati karena Valen membentaknya dengan nada tinggi. Mungkin juga karena hormon kehamilannya membuat Anindya merasa sangat sakit hati. Anindya hanya bisa terdiam saja tidak menanggapi kemarahan suaminya itu. Bahkan ia membuang wajahnya ke samping untuk menyembunyikan air mata yang menumpuk di pelupuk matanya. Tapi ia tidak bisa menghindarkan air mata yang sudah jatuh di pipinya yang halus. Valen sempat melihat air mata di pipi istrinya itu. Ia jadi merasa bersalah telah berkata-kata dengan kasar kepada istrinya yang sangat ia cintai itu. Tak seharusnya di tengah kekalutannya itu ia menumpahkannya kepada istrinya. Rasanya tidak adil. Apalagi istrinya sedang hamil tua. Maaf sayang. That's my bad. I'm so sorry. Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya khawatir sama kamu dan anak kita. Maaf. Katanya sambil menghampiri istrinya yang masih memalingkan wajah darinya. Valen tambah merasa bersalah. Karena seakan Anin tidak mau menatap wajahnya. Sampai pada akhirnya karena Valen tidak sabar. Ia langsung menangkap dagu Anin dan memaksanya agar mau menoleh ke arahnya. Wajah yang penuh dengan linangan air mata itu ia kecupi dengan lembut. Sebagai permohonan maafnya kepada Anin. Bahkan ia juga tidak melewatkan untuk mencium bibir istrinya yang terasa manis itu. Tapi Anindya masih saja diam dan tidak merespon suaminya. Maafkan suami kamu yang bodoh ini ya. Ada banyak masalah yang menimpa kita. Dan tidak seharusnya aku menimpakan ini sama kamu. Padahal kamu sudah repot harus mengurus ayah di tengah kehamilan kamu ini. Aku sungguh-sungguh minta maaf. Kata Valen dengan nada lembut. Masih memeluk tubuh istrinya dari samping karena ia tidak mungkin bisa memeluk Anin dengan perut yang sebesar itu. Valen menggamit Anin ke arah sofa bed yang dipakai untuk tidur mereka berdua malam ini. Sebenarnya Valen ingin memesan satu kamar tersendiri. Tapi kemudian ia mengurungkan niatnya. Trauma akan dokter yang mengganti obat membuat ia ingin menjaga ayahnya tersendiri. Dia juga mengumpulkan Anin di dalam kamar yang sama dengan ayahnya supaya mudah memantaunya. Tunggu, Mas. Aku tahu kamu belum makan. Oleh karena itu sekarang kamu makan dulu ya. Bos Siti sudah membawakan makanan kesukaan kamu Mas. Empal daging sapi manis sama sambal tomat. Kata Anin segera mendekati meja yang terletak di pojok.
Karena kamar VVIP itu dikhususkan untuk keluarga Valen saja, jadi kamarnya itu sangat luas. Kamar mandi dalam yang setara dengan kamar mandi hotel bintang 5. Belum lagi ada ruang tamu yang dipisahkan dengan dinding pemisah, jadi ruang tidur mereka itu menjorok ke dalam. Belum lagi ada pantry untuk menghangatkan makanan berserta microwave juga. Belum lagi kulkas dan juga TV LED ada di kamar itu. Mas, aku bawa nasinya ke situ ya. Kita makan bareng. Tak disangka, Valen langsung mendekati istrinya. Mengambil makanan yang sudah disiapkan oleh istrinya itu dan menggandeng istrinya untuk duduk ke sofa bed yang akan mereka buat untuk tidur. Aku sebenarnya bisa bawa itu sendiri loh mas, kata Anin sambil manyun. Aku ingin melayani kamu, katanya sambil menyuapkan makanan yang ada di tangannya itu kepada istrinya. Lalu Anin menerimanya dengan mulut terbuka. Sekarang gantian kamu ya, kata Anin sambil merebut sendok yang ada di tangan Valen dan menyodorkan ke mulut suaminya. Tapi tak disangka dan tak diduga, dia memalingkan wajahnya ke samping. Bukankah itu berarti penolakan yang terlalu terang-terangan? Membuat Anin manage kesal sendiri. Anin membuang nafasnya dan tetap mengejar bibir suaminya yang bak bocah bayi yang lagi malas makan. Aku tuh ngajakin kamu makan loh, mas. Bukan maksa kamu untuk sunat lagi, kata Anin dengan kesal. Perkataannya membuat Valen menjadi tertawa saking lucu pernyataan istrinya itu. Akhirnya Valen membuka mulutnya untuk menerima suapan Adri istrinya yang sudah mulai kesal itu. Emang Valen sengaja ingin menggoda istrinya yang cantik itu. Semakin cemberut akan semakin cantik menurutnya. Aduh, teriak Anin sambil berteriak dengan suara tertahan sambil memegangi perutnya yang buncit. Membuat Valen menjadi cemas. Melihat kesakitan yang terbayang di wajah istrinya. Sayang, apa yang terjadi? Kan belum masuk HPL kan? Tanya Valen bertubi-tubi. Untung saja posisi sekarang mereka berada di rumah sakit, sehingga Valen tidak perlu cemas berlebih. Aku gak apa-apa. Perut kamu masih sakit, tanya Valen sambil mengelus perut Anin dengan sayang. Dan ia merasakan kalau anak-anaknya bertindak sangat agresif di dalam sana. Mereka bergerak. Sayang, katanya dengan takjub. Meski ini bukan peristiwa pertamanya, tapi ia selalu takjub karena peristiwa ajaib yang dilakukan oleh anak-anaknya. Anin hanya mengangguk-angguk menatap Valen yang bahagia karena peristiwa sederhana yang baru saja terjadi. Dan segera membereskan bekas makanannya bersama suaminya itu. Karena ia sudah lelah ingin segera membaringkan tubuhnya itu di tempat tidurnya bersama Valen, suaminya. Sedangkan Valen sudah menaruh tubuhnya yang lelah ke atas sofa bed yang nyaman. Meski tak senyaman di rumah tapi ini sudah lebih dari cukup buat dirinya dan Anin, istrinya. Apalagi ia tahu kalau istrinya itu tidak neko-neko. Anin kemudian berbaring di samping suaminya itu. Karena Valen membaringkan diri membelakanginya, maka ia pun tidur membelakangi suaminya. Susah kalau harus memeluk suaminya dari belakang. Mengingat perutnya sudah kayak bawa tambur gede. Seperti biasa, dia berdoa dalam hati sebelum tidurnya. Tiba-tiba ia merasakan kalau ada tangan yang menyusup ke pinggangnya dan melingkari perutnya yang besar. Valen memeluknya dari belakang sekaligus menyuruhkan wajahnya di tengkuk Anin sehingga istrinya itu menggeliat geli. Lagian Anin juga jengah dengan posisi seintim ini. Kalau Valen belum sadar, mereka saat ini tidur bertiga dengan ayah mertuanya. Posisi ini terlalu intim baginya. Aku gak bisa tidur, sayang, rengek Valen dengan nada manja. Saat-saat seperti ini itu,
Valen emang sangat berbeda dengan kalau dia ada di kantor atau bertemu orang lain. Dia bisa sangat manja dengan Anindya dan hanya dengan istrinya saja ia bisa melepaskan topeng datar dan dinginnya. Ya, Anindya juga paham betapa soknya suaminya mendengar ayahnya yang kecelakaan dan hampir mati di ambang kritis dan kemudian seperti sekarang ini. Tidak ada seorang anak pun yang rela ayahnya begini. Tak terkecuali juga Valen. Lebih aneh kalau dia bisa terlelap tenang setelah apa yang menimpanya. Tapi kamu harus tidur, Mas. Kata Anin sambil menepuk-nepuk tangan dan lengan kekar yang melingkari perutnya itu. Sebuah sentuhan yang menenangkan perasaan Valen yang kalut saat ini. Aku tahu Mas. Kalau apa yang kamu lewati saat ini emang sangat berat. Tapi kamu bukan superhero. Kamu perlu tidur untuk memulihkan daya tahan dan kekautan kamu. Tapi Mas gak bisa tidur betulan. Katanya sambil merengek. Membuat Anin yang sedang membelakangi suaminya hanya bisa mengerang kesal. Kamu pasti bisa tidur. Sini biar aku yang kelonin. Kata Anin sambil membalikan badannya dengan susah payah. Membuat Valen hanya bisa meringis melihat istrinya yang kelihatan kepayahan hanya karena ingin mengeloni dirinya. Udah gak usah. Gini aja asal aku bisa mencium leher kamu dan menghirup aroma kamu. Aku sudah tenang. Rayunya sambil menahan tubuh istrinya agar tidak membalikan badannya. Takut kalau anak-anaknya kegencet kalau Valen nekat dikelonin Anin. Yang penting kamu jangan mesum ya sayang. Aku lagi gak minat. Kata Valen sambil meremas bongkahan dada istrinya yang membesar saat hamil tua begini. Membuat Anin mendecak kesal karena kelakuan suaminya yang menjengkelkan. Aku bilang tidur, Mas. Bentaknya dengan nada tertahan. Ia gak ingin bikin heboh di rumah sakit. Ia tahu kalau di depan kamarnya itu berjaga sekumpulan bodyguard suruhan suaminya. Dan juga di ruangan yang sama ada mertuanya juga meski sedang koma. Tapi ia takut pas bangun malah ada kejadian heboh kan Galuh.